Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang di Cisolok, kita langsung tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Laisa Nisa. Selamat siang Laisa, bagaimana aktivitas warga dan fasilitas umum yang rusak usai diterjang banjir bandang dan apa saja upaya pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi di sana? Ya, selamat siang Maggie. Betul sekali memang bencana banjir bandang dan longsor ini menimpa atau menerjang Kecamatan Cisolok pada Senin sore kemarin. Ini ada sekitar 5 titik longsor dan juga 16 titik banjir di Kecamatan Cisolok akibat meluapnya begitu air di Sungai Cisolok yang berada di sekitar Desa Cikahuripan tempat saya berada saat ini. Dan untuk saat ini sendiri kondisinya bisa dilihat sendiri Maggie, ini warga ini masih terpantau masih beres-beres begitu rumahnya karena memang terjangan banjir bandang di Kampung Tugu ini cukup paling parah, yang merupakan titik yang paling parah, sehingga ini menerjang lebih dari 500 rumah yang ada di sekitar Kampung Tugu ini sendiri. Dan sejak kemarin kalau kami pantau ini memang upaya warga untuk membersihkan sisa-sisa lumpur, material lumpur yang memenuhi rumah maupun jalan-jalan yang ada di sekitar Kampung Tugu ini terus dilakukan. Ini kalau saya lihat sendiri, saya pantau ini material lumpurnya ini masih cukup tebal ya hingga saat ini. Mungkin ada sekitar sampai 50 cm untuk di titik yang paling parah. Yang kami dapatkan dari BNPB sendiri untuk bencana dari banjir bandang dan juga longsor di Cisolok ini sendiri, data hingga pukul 8 pagi tadi memang ada sekitar 969 kepala keluarga yang terdampak dengan jumlah jiwa sekitar 2.911 jiwa. Untuk dampak kerusakannya sendiri ada 49 rumah rusak, di mana 21 rumah rusak ringan, 1 rumah rusak sedang, dan 27 rumah rusak berat. Ini saya mau coba berbincang begitu dengan salah satu warga di Kampung Tugu yang merupakan salah satu warga yang terdampak ya Ibu. Selamat siang dengan Ibu Sunarti, betul ya Bu ya? Ibu, ini kalau boleh diceritakan Bu, ini kan pasca banjir bandang kemarin ini sekarang apa yang sedang dilakukan Bu? Bersih-bersih ini kayaknya sulit sekali ya Bu ya bersihnya? Sulit ya, yang pertama karena lumpurnya lumayan tebal gitu ya, kemudian juga ini kejadiannya seketika ya, jadi air tuh kayak muter di dalam ruangan tuh, semua barang tuh udah nggak ada yang berdiri tegak lah, termasuk lemari pakaian, kulkas, semua udah pada kejungkal gitu. Barang-barang elektronik nggak tahu masih bisa difungsikan atau enggak ini tuh. Yang jelas televisi udah rusak, kulkas juga di sini kipas angin, yang aman mungkin AC aja karena pakaian sudah nggak bisa difungsikan lagi, tempat tidurnya udah kosong semua. Udah semua. Boleh kita coba lihat mungkin ya Bu kondisi rumah dari Bu Sunarti saat ini, barang-barangnya Maggie ya bisa dilihat semuanya sudah dikeluarkan dari ruangan rumah karena semuanya kena lumpur mungkin ya Bu ya, jatuhnya rusak, ada sebagian besar yang rusak, ada juga yang masih bisa sedikit sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan mungkin, tapi tetap harus dibersihkan ya Ibu ya. Bu, kalau boleh diceritain sendiri Bu pada saat banjir bandangnya kemarin itu seperti apa itu Bu? Kejadiannya tiba-tiba karena jebol di Panggulan sana ya, di sungai setelah hujan. Jadi ya dalam hitungan detik ke menit, beberapa menit lah, langsung kita tuh ngungsi aja karena kejadiannya tidak sekarang aja. Ini 2013 kejadian, sekarang sekitar 12 tahun kejadian lagi sekarang. Nah ini itu ya udahlah, ini mah kita pasrah aja, habis gimana lagi, barang udah kosong semua di rumah, udah dikosongin semua, udah dibuang Kena semua ya itu ya betul. dibuang. Apalagi yang material dari kayu yang paling tersisa masih gitu aja. Oke. Yang di bawah udah kosong semua. Baik. Ibu Kamar utama juga udah dikosongin, barangnya kemarin dibuang.
kemarin sempat mengungsi Bu atau seperti apa Bu? Iya, nggak bisa di sini karena airnya cukup tinggi. Jadi kita cari tempat yang aman. Seperti itu. Kalau dari sisi bantuan sendiri Bu, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah setempat atau seperti apa Bu? Ya, selama ini baru bantuan untuk makan pagi, makan siang, sama sore selama kita bersih-bersih aja. Yang paling dibutuhkan berarti sekarang apa Bu bagi warga yang terdampak ini? Yang pertama ini air ya, untuk membersihkan dulu aja ini tempat ya. Kemudian paling kita butuh untuk tidur gimana lah, alas tidur kayak gimana gitu supaya kita kan nggak mungkin ngungsi terus. Gitu. Ya kedepannya harapan saya ini tolonglah jangan sampai seperti berkala kejadiannya Bu. Jadi tolong ke pemerintah normalisasi sungai itu, apakah diperdalam atau pinggir-pinggirnya dibeton dengan baik, insya Allah gitu. Nggak akan ini karena ini berkala 10 tahun sekali. Saya semenjak tinggal di sini sudah 4 kali mengalami banjir Kejadian besar. serupa. Ini yang paling besar. Ini yang paling parah ya Bu. Terima kasih Ibu Sunarti atas waktunya. Baik. Ya Maggie, memang banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi ini sendiri memang dikatakan jadi salah satu bencana yang terbesar yang terjadi di lokasi ini, tepatnya di Kabupaten Sukabumi, dan sejumlah penanggulangan begitu darurat dari pemerintah juga sudah dilakukan, diantaranya dengan menyiapkan tenda-tenda darurat untuk pengungsian, lalu juga per hari ini juga sudah ada dapur umum yang dibangun begitu di posko kecamatan, bencana kecamatan di Cisolok. Lalu juga memang ini bisa dilihat sendiri juga beberapa dari aparat polisian maupun juga dari aparat desa setempat, pemerintah setempat juga sudah membantu begitu membahu untuk membersihkan sisa-sisa lumpur atau sisa-sisa dari akibat banjir bandang yang terjadi di lokasi ini. Dan untuk di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan ini sendiri memang jadi salah satu titik lokasi yang paling parah akibat adanya banjir bandang ini sendiri, karena tidak hanya rumah-rumah warga saja yang menjadi korban begitu terjangan banjir bandang, namun juga beberapa fasilitas umum seperti misalnya ini di kantor Desa Cikahuripan juga kondisinya bisa dilihat ya Maggie, bisa dikatakan ini rusak cukup parah ya. Semua barang-barang yang ada di desa ini juga harus dikeluarkan begitu juga, dan ini cukup menghambat aktivitas layanan untuk masyarakat khususnya di kantor desa. Selain itu juga untuk di lokasi ini sendiri seperti sekolah juga rusak. Kemarin kami memantau di SDN Cikahuripan itu rusak parah, karena juga jebol dan juga alat-alat untuk belajar mengajar siswa juga rusak parah begitu. Dan untuk informasinya memang untuk saat ini untuk di SDN itu sendiri pembelajaran dilakukan dulu secara online. Jadi sambil menunggu pemeriksaan dan juga dari sekolah Cikahuripan yang juga menjadi salah satu titik awal jebolnya masuknya air atau banjir bandang ke kawasan Kampung Tugu Desa Cikahuripan sendiri. Maggie, kembali ke Anda. Baik, kami akan terus memantau bagaimana solusi dari pemerintah, terutama ini yang dibutuhkan oleh warga adalah air bersih. Untuk jangka pendek ini adalah solusi yang sangat penting untuk warga setempat. Terima kasih Laisa Nisa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.